Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulanda dari kelas BKI 4A dengan NIM 24233200023. Di sini saya akan melakukan praktik konseling individu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah konseling per tahun. Selamat menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Silakan duduk, Mbak. Terima kasih. Selamat pagi, Mbak Ziza. Pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Mbak Ziza? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, alhamdulillah ya. Kalau sehat, kabarnya baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik dan sehat. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ziza karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan konseling individu pada hari ini ya. Ya. Tadi Mbak Ziza habis kegiatan apa sih di Tadi kegiatannya beres-beres kamar. beres-beres kamar ya? Ya. Berarti udah bersih dong kamarnya. Ya. Alhamdulillah ya kalau udah. Sebelumnya saya mau bertanya, Mbak Ziza pernah mengikuti konseling individu? Sebelumnya belum pernah. Belum pernah. Baru pertama kali. Ya. Ini pertama ya. Hmm. Jadi konseling individu itu adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada klien untuk membantu klien dalam menuntaskan masalahnya. Nah, di dalam konseling individu juga terdapat konselor dan klien. Di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Ziza sebagai kliennya ya. Terus tujuan dari konseling individu sendiri yaitu untuk untuk bersama-sama mencari solusi dalam permasalahan yang dialami oleh klien. Bisa dipahami? Bisa. Saya. Terus konseling individu ini akan berlangsung sekitar kurang lebih 30 menit. Setuju? Setuju. Setuju. Nah, dalam konseling individu ini juga apapun yang Mbak Ziza ceritakan, apapun yang Mbak Ziza sampaikan itu akan dijamin kerahasiaannya dan tidak akan bocor sampai ke luar ya. Mbaknya siap? Siap. Siap. Oke, Mbak Ziza boleh ceritakan apa hal-hal yang sedang mengganjal di pikirannya Mbak Ziza? Yang mengganjal ya. Ya, Mungkin ini kayak overthinking. overthinking. Ya. Sering memikirkan yang tidak-tidak ya. Ya. Biasanya itu dalam hal apa saja sih Mbak Ziza? Biasanya kayak kalau ada tugas dikit, nah itu kepikiran langsung. Terus ada tentang masa depan, tentang skripsi gitu. Selain itu apakah ada lagi? Selain itu mungkin Enggak, cuma dua berarti. Ya. Yang pertama tadi tentang kalau dikasih tugas kepikiran. Terus sama tentang masa depan, terutama dalam hal skripsi. Nah, di antara dua hal tersebut, salah satu hal yang paling mengganggu deh di pikiran Mbaknya yang mana? Yang ini, yang masa depan tentang skripsi gitu. Yang masa depan, Masa depan. mencakup skripsi atau tugas akhir nanti ya. Oke, berarti yang itu. Berarti Mbak Ziza mau bahas permasalahan yang tentang masa depan tadi kan ya. Kita akan bahas yang itu ya. Ya. Boleh diceritakan Mbak Ziza sejak kapan Mbak Ziza mengalami overthinking mengenai masa depan tadi? Baru-baru ini karena melihat langsung gitu kan, kayak mana skripsi itu jadi langsung kepikiran gitu. Baru ini Baru ya. ini. Apa sih hal yang menyebabkan Mbak Ziza bisa kepikiran soal skripsi tadi? Biasanya tuh dari omongan orang, susah kata kating-kating gitu. Sering mendengar omongan-omongan orang. Iya. Selain itu, apakah ada hal lain yang memicu, misalnya kayak nengok di handphone atau gimana? Iya, biasanya kayak misalnya waktu orang banyak revisi, kadang ganti judul, nah itu yang buat kepikiran gimana besok ya gitu. Apakah di lingkungan Ziza ada yang mengalami hal itu?
Kalau nengok cutting-cuttingnya ada, ya. tapi cuman beberapa. Tapi agak ini sih mengerikan. Tapi itu cukup mengganggu pikirannya Mbak Ziza ya? Ya. Cukup mengganggu ya. Kalau cukup mengganggu, biasanya kalau Mbak Ziza udah overthinking tuh sama masa depan, yang paling mengganggu itu kayak Mbak Zizanya sampai nggak bisa tidur atau gimana? Ya biasanya ya kepikiran nggak bisa tidur sampai jam 12:30 bisa. Gara-gara mikirin itu. Nah, ketika Mbak Ziza sudah pikiran tuh, apa sih yang Mbak Ziza lakukan kalau sudah memikirkan hal itu tuh? Kalau udah overthinking nih? Biasanya ya cari-cari kayak mana sih skripsi itu aku susah itu, nanya-nanya ke cutting gitu. Oh, kayak seri-seri nyari kayak gitu ya? Nanya-nanya juga sama mbak-mbaknya gitu. Nah, yang ketika Ziza menanyakan sama mbak-mbaknya tuh, mbak-mbaknya yang sering bilang kayak gimana? Kata mbak-mbaknya tuh emang susah deh, tapi emang itu tantangan dan ujiannya katanya gitu. Emang susah. Nah, emang susah ya berarti. Terus Mbak Ziza pernah nggak melihat orang yang berhasil nyelesain skripsinya? Pernah juga kan? Pernah. Tapi yang paling menjadi pemicu itu yang mana? Apa karena Mbak Ziza sering nengok konten orang atau karena omongan-omongan orang? Karena omong-omongan orang. Oh, karena dengar omongan orang, berarti itu pemicu utama ya? Iya. Yang membuat Mbak Ziza tuh sering pikirannya omongan orang. Nah, selain orang ngomong kayak skripsi itu susah, nah di situ sejauh ini apakah Mbak Ziza sudah mempersiapkan untuk skripsinya nanti? Kalau sekarang tuh belum nemu masalah, ya belum nemu kan. Tapi kalau seiring berjalan waktu udah sih ada belajar kayak metopen gitu. Tapi itu masih kurang. Ya. Kurang paham. Berarti Mbak Zizanya jadi makin pikiran gitu karena belum nemu gitu. Dosennya Mbak Ziza sering nggak bahas-bahas soal skripsi? Ya sering. Terus tuh sering juga katanya tuh cutting itu ngomong karena cutting itu banyak yang ditolak judulnya. Oh, banyak yang ditolak. Jadi karena nengok cutting banyak yang ditolak, Ziza berpikirnya nantinya Ziza takut nggak bisa gitu. Iya. Tadi kan Mbak Ziza bilang kalau pernah juga dosen membahas soal skripsi kan. Nah, ada nggak mata kuliah yang sudah kayak lebih mengarahkan tentang skripsi gitu? Ada. Contohnya? Kayak itu tadi kayak metopen terus statistik. Tapi kalau statistik tuh kayak kurang agak susah kan, jadi kurang nyambung gitu. Statistik, metopen ya. Nah, kalau di dalam, Ziza tadi kan ngomongnya kalau orang-orang tuh pernah bilang kalau skripsi itu susah, terus tuh pokoknya sulit lah. Pernah nggak Ziza nanya ke mbak-mbaknya tuh susahnya tuh di bagian mananya Mbak kayak gitu? Pernah nggak Ziza nanya? Pernah. Terus responnya gimana? Katanya tuh kalau bagian susahnya tuh bagian nemuin dosennya, terus tuh bagian sering direvisi, revisi terus. Tapi kata cutting-cuttingnya ya gak apa-apa, jalanin aja. Gitu takut sih sebenarnya kan. Apalagi kita yang belum pernah berpengalaman, jadi makin takut. Ketakutan itu yang membuat pikiran Ziza jadi terganggu sehingga sulit tidur. Oke. Sejauh ini kalau misalnya dalam pembelajaran di kelas Ziza tuh cukup aktif nggak? Kalau belajar masyarakat ya cukup aktif, iya. Nah, kalau dilihat dari segi IPK-nya Mbak Ziza, kira-kira lumayan tinggi atau gimana? Ya lumayan, iya. Lumayan ya. Oke. Tadi kan Mbak Zizanya sudah bilang kalau Mbak Ziza tuh takut soal skripsi. Nah, kalau ditangkap dari ceritanya Mbak Ziza nih, sebenarnya Mbak Ziza nih
lebih takut karena sering mendengar omongan orang. Terus juga Mbak Ziza juga sering ke distrik gara-gara handphone, kayak nengok konten-konten orang tuh kan. Oh biasanya kan tadi Mbak Ziza juga menyebutkan tentang konten tuh. Konten-konten yang seperti apa sih yang membuat Mbak Ziza tuh jadi pikiran? Konten ya itu apa katanya tuh kan ada yang skripsi itu kan ada yang hitung-hitung, ada yang narasi, katanya ada tantangannya dewek-dewek. Nah, sebenarnya tuh yang takutin tuh yang kayak hitung-hitung, apalagi saya sendiri tuh agak kayak kurang gitu kan hitung-hitung, apalagi statistik tuh paham tuh pas di kelas aja, praktek langsung tuh masih agak bingung. Nah itu jadi kayak mana waktu skripsi gitu. Oh paling takutnya juga di hitung-hitungan ya. Nah Mbak Zizanya udah tahu nggak jadi skripsi itu ada apa aja gitu? Cuman tahunnya tuh ada dua, Cuma dua. Apa aja? Itu yang kualitatif sama kuanti gitu. Nanti Mbak Zizanya pengen ngambilnya yang mana? Kalau maunya tuh yang narasi gitu kan, tentang argumen-argumen gitu. Tapi tuh katanya kalau PBA tuh susah katanya, jadi harus yang hitung-hitung. Terus mikir kan, lah kalau yang hitung-hitung tuh apa nggak tambah susah? Udahlah bahasa Arab, hitung-hitung. Nah itu yang kepikiran. Mana statistik tuh kan kurang paham, dosennya juga kurang memadai gitu. Dosennya tuh ngajar tuh seadanya aja, nggak menuju harus pakai ini enggak. Karena dosen yang ngajar tuh dosen matematika. Jadi menurutku tuh agak kurang seret gitu, nggak menuju ke penelitiannya langsung gitu. Cuma hitung-hitung biasa. Tapi kalau statistik emang lebih gitu mas. Kan Mbak Ziza tadi maunya narasi kan. Sejauh ini kalau soal statistik tadi, nah statistik itu Mbak Zizanya dapatnya semester kapan? Semester ini. Baru semester ini ya dapatnya? Iya. Baru semester ini berarti baru itu yang membuat saya juga khawatir. Iya. Kira-kira kalau diprediksi di pikirannya Mbak Ziza tuh kalau nilai statistiknya kira-kira memadai nggak? Iya memadai, soalnya gurunya, dosennya tuh kurang killer gitu nah, nggak menekankan banget gitu. Jadi sekedar presentasi, maju, muridnya paham atau enggak terserah gitu. Kira-kira kalau menurut Mbak Ziza nilainya Mbak Ziza kalau soal statistik nanti aman nggak kira-kira? Insya Allah aman, soalnya dosennya enak gitu. Apalagi UAS atau UTS-nya tuh boleh nengok buku, take home gitu. Jadi itu kayak memanjakan kita gitu nah. Enak banget gitu. Juga. Tapi Mbak Ziza masih takut soal yang skripsi hitung-hitung karena Mbak Ziza menganggap Mbak Ziza tuh gak bisa kayak kurang kalau hitung ya. Apalagi ini katanya kalau narasi itu kan harus banyak gitu kan kalimat-kalimatnya gitu, harus berlomba-lomba. Sedangkan kita kan dikejar deadline waktu berapa tahun lulus, 4 tahun gitu. Nah jadi itu belum bahasa Arab tuh mentranslatekan ke bahasa Arabnya, jadi itu agak lama katanya. Makanya itu katanya kating-kating tuh yang ini aja, ambil yang hitung-hitung, nggak apa-apa kok gitu. Cuman agak takut. Nah itu yang aku itu bingung maunya. Oh jadi Mbak Ziza maunya tuh ngambil skripsi yang soal narasi. Tapi karena dengar katingnya sering nyaranin yang hitungan, jadi Mbak Ziza juga pikiran karena Mbak Ziza kurang di hitungan, jadi pikiran mana gitu ya. Mana kurang paham statistik, dalam SPSS itu belum dipraktekkan. Oke. Nah dari sekian banyaknya cerita yang Mbak Ziza ceritakan tadi, yang saya tangkap itu Mbak Ziza itu sering overthinking. Overthinkingnya itu sering muncul karena yang pertama itu karena omongan orang, yang ngomongnya kalau skripsi itu susah, terus tantangannya banyak, terus juga karena Mbak Ziza tuh lebih suka narasi, tapi hatinya bilangnya lebih ke enak hitungan deh gitu kan. Di Mbak Zizanya jadinya bingung kan, nanti kayak gimana
Sedangkan Mbak Ziza menganggapnya Mbak Ziza kurang kalau di statistik kan, atau hitung-hitungan itu kan. Nah sebenarnya permasalahan Mbak Ziza ini lebih ke pemikiran. Padahal Mbak Ziza kan belum tahu tuh nantinya kayak gimana, tapi udah berpikir yang tidak-tidak, padahal belum tentu terjadi kan sama Mbak Ziza sendiri. Nah saran saya, kalau soal skripsi tadi kan yang Mbak Ziza tahu kan cuma kuali sama kuanti. Nah kalau menurut pengetahuan saya sebenarnya jenis metode penelitian itu ada banyak. Ada kuanti, ada kuali, ada studi pustaka. Nah saran saya kalau Mbak Ziza nggak mau yang hitung-hitungan tadi, tuh Mbak Ziza juga bisa ngambil studi pustaka sama yang kuali tadi. Tapi yang kuali tadi kayak menarasikan kan, terus tuh menarasikan tuh banyak juga jenisnya kayak gitu. Kalau yang kuali itu kan narasi, Mbak Ziza juga karena dengar omongan orang tadi, Mbak Ziza juga bingung, takutnya nggak bisa juga kan, padahal belum tentu. Nah saran saya Mbak Ziza tuh harus mengurangi pikiran-pikiran yang bisa membuat Mbak Ziza overthinking. Kayak kalau dengar orang yang ngomong seperti itu, Mbak Ziza jangan langsung berpikiran, aku nanti kayak gimana, aku nanti takutnya nggak bisa. Pemikiran-pemikiran yang seperti itu lebih dikurangi, karena kan Mbak Ziza tadi juga bilang sendiri kalau sudah kepikiran Mbak Zizanya jadi susah tidur. Nah pemikiran-pemikiran yang seperti itu dikurangi ya. Terus tuh kalau soal metode tadi, metode penelitian itu kan ada banyak, tidak hanya di kuali dan kuanti saja, ada studi pustaka, pokoknya banyak lah. Nanti Mbak Ziza bisa cari-cari lagi ya. Terus tuh kalau soal statistik tadi ya, menurut pengalaman saya ya, karena kan saya juga pernah tuh melakukan penelitian kuanti. Nah jadi kuanti itu kalau kita di kelas kan memang hitungnya secara manual, tapi sekarang tuh udah banyak aplikasi yang membantu, salah satunya SPSS. Nah itu tuh dia langsung ngolah data, cuman kita juga perlu arahan kan. Nah jadi saran saya Mbak Ziza tuh cari-cari di kayak di YouTube atau di Google cara menggunakan SPSS, cara mengolah data. Nanti di situ banyak tutorial kan. Kan Mbak Ziza tadi bingungnya di bagian situ kan, kayak nggak tahu mulainya kayak gimana. Untuk soal SPSS tadi Mbak Ziza udah ada aplikasinya? Belum. Nanti kalau Mbak Ziza mau download boleh ke kamar aku ya. Terus tuh nanti bisa aku bantu dan SPSS-nya gimana. Terus cara ngolah datanya juga insya Allah nanti aku bisa bantu dikit-dikit kalau Mbak Ziza mau ya. Terus tuh yang kuali tadi sebenarnya belum tentu juga Mbak Ziza itu nggak bisa, karena kan setiap kemampuan sudut pandang orang kan beda-beda. Kalau kata orang sulit, belum tentu juga sulit di mata Mbak Ziza itu tuh nanti. Jadi untuk kuali itu sih, nah gini aja, kalau Mbak Ziza menganggap narasi itu sulit, coba Mbak Ziza bikin diary gitu, bikin jurnal-jurnal. Terus tuh cari-cari juga, kalau Mbak Ziza biar nggak bingung tuh cari-cari juga skripsi yang cutting atau yang orang sudah pernah buat itu kayak gimana, terutama di prodinya Mbak Ziza. Mbak Ziza juga kalau tadi juga Mbak Zizanya bilang susah mencari masalah kan, fenomenanya tuh sebelum menentukan judul kan kita cari fenomena dulu kan. Nah untuk fenomena itu tuh Mbak Ziza bisa lihat di lingkungan sekitar Mbak, kira-kira yang menjadi permasalahan di masyarakat kayak itu tuh kayak gimana gitu kan. Mbak Ziza boleh cari-cari atau enggak nanya-nanya gitu kan, sama kanting boleh, sama teman-temannya yang lain boleh, atau enggak sama keluarga. Apalagi kalau misalnya Mbak Ziza mau mengambil penelitian di tempat tinggalnya Mbak Ziza kan. Nah, Mbak Ziza boleh tanya ke orang tua, kira-kira apa mah atau apa gitu kan yang sekarang tuh kayak jadi masalah. Boleh juga tanya-tanya.
Atau enggak Mbak Ziza boleh terjun langsung supaya bisa ngeliat kan. Kayak atau datang ke sekolah-sekolah di tempat tinggalnya Mbak Ziza. Nggak harus di situ sih, di lingkungan Bengkulu ini juga boleh. Nah terus tuh yang soal konten tadi kan, Mbak Ziza juga sering terdistract karena nengok konten orang. Nah kalau bisa, kalau ada konten-konten yang itu kayak lewat di FYP-nya Mbak Ziza, tuh langsung di skip aja. Karena itu kan bisa mengganggu pikirannya Mbak Ziza. Kecuali kalau kontennya tuh, emang saya tuh juga sering sih nengok konten. Ada yang dia tuh kayak sekedar nyindir aja, ada juga yang kayak ujung-ujungnya ngasih solusi ya, ada yang kayak gitu kan. Nah terus biar Mbak Ziza nggak terlalu bingung, Mbak Ziza boleh cari-cari konten-konten yang bahas skripsi, itu bisa membuka pemikirannya Mbak Ziza. Mana? Ya. Oke, kira-kira Mbak Ziza mau mencoba gitu? Iya. Nah, ya. Nah kira-kira ada lagi nggak yang mau Mbak Ziza ceritakan yang masih bingung soal apa? Boleh ditanyakan lagi. Mungkin udah. Ya. Udah cukup membantu? Ya cukup membantu. Cukup. Pikirannya udah lumayan ya. Ya. Nah Mbak Ziza, setelah Mbak Ziza sudah bercerita, sudah meluapkan semua yang menggajah di pikirannya, apa yang Mbak Ziza rasakan? Ya setelah itu ya agak lega karena udah kayak ada solusi gitu, kayak gini gitu. Jadi udah agak lumayan lega. Udah lumayan lega ya, jadi tidak terlalu mengganjal lagi ya. Ya. Oke, terus tuh apa sih hal yang akan Mbak Ziza lakukan nantinya kalau sudah mendapat arahan tadi? Mungkin itu bisa langsung praktek mandiri dulu. Apa sih ini apa gitu, biar nanti kalau terjun ke skripsi langsung tuh biar tahu gini. Coba-coba mandiri dulu, Iya. kayak ngerjain, cari-cari cara skripsi ya. Iya. Apalagi tuh ini biasanya tuh kawan kan, saya sendiri kan kelas A. Nah, kawan kelas B itu tuh orangnya kan kayak ambis-ambis. Nah, mereka tuh statistik tuh kayak udah kepenelitian banget. Jadi tuh mereka tuh udah diarahkan kayak ke penelitian. Sedangkan kami kelas A tuh cuma sekedarnya aja, cuma tahu materi. Nah, itu yang buat agak orang udah melangkah lebih jauh, sedangkan kami ketinggalan banget gitu. Jadi Mbak Ziza mau menanya ke teman-temannya? Ya. Boleh ditanya-tanya ya, karena temannya kelas B tadi udah lumayan, mungkin bisa dibilang lumayan besar lah dalam statistik. Mbak Ziza boleh coba tanyakan. Selain itu apa hal yang ingin Mbak coba lakukan dari sekian banyaknya arahan yang saya berikan tadi, kira-kira soal skripsi tadi? Ya nanti mungkin tanya-tanya ke Kating gimana apa tuh skripsinya, mau lihat-lihat punya Kating juga. Boleh dilakukan ya, boleh dicoba ya. Oke. Sekarang ada lagi nggak yang mau diceritakan? Mungkin gini, kayak kelas A sama kelas C itu tuh, kalau kelas A tuh kan ini kami itu kan jalur span kan, jadi kami tuh dosennya nggak terlalu killer. Nah, sedangkan kelas B itu tuh mereka dituntut bener-bener ini udah melangkah lebih jauh tadi tuh kan. Sedangkan kelas C itu tuh mereka tuh juga sama aja sama kelas A, jadi tuh kami tuh kayak merasa tertinggal aja. Soalnya kelas C sama kelas A ini kan gabung statistik. Kami ini dosennya tuh ganti, jadi itulah nggak nyambung. Dosen yang kemarin tuh enak, kami tuh paham. Gini nak, nanti kalian pakai SPS, pakai Excel, gini, oh paham. Materi yang kemarin paham. Terus materi yang ketiga kalau nggak salah ganti dosen. Jadi itu beda dosen kan beda juga kan cara belajar. Dosen yang kedua ini nah, beliau nih kurang. Kalau misalnya ngarahin materi itu tuh masih acak, nggak ada strategi. Jadi kami itu juga bingung.
Bingung. Bingung. Berarti ganti dosen ya. Ganti dosen. Dosen dari dosen yang lumayan terus jadi dosen yang kayak kurang. Iya, kurangnya tuh sebenarnya dosennya tuh bisa paham matematika, hitung-hitungan tuh paham, cuman kurang mempraktekkan. Dosennya tuh kayak yang paham-paham aja gitu, yang nggak paham kayak ngentengkan. Ya udah lah ya nak, ini kalian pahamin aja ya, gitu. Paham kan? Sebenarnya masih banyak yang belum paham, tapi kata dosennya pahamin aja lah, kalian mau pulang kan, cepat kan, nah gitu. Nah jadi ya udah ayo cepat pulang dah gitu. Jadi kami tuh karena dosen juga itu jadi menganggap enteng gitu. Tapi karena Ziza tadi bilang kalau Ziza sama teman-temannya itu sebenarnya nggak ngerti. Pernah nggak coba nanya ke dosen, Pak saya belum ngerti atau Bu? Iya pernah. Respon dosennya kayak gimana? Ya nanti bisa dicari-cari lagi, disuruh cari mandiri. Iya, dicari lagi di mandiri gitu. Nah, Ziza tadi bilang kan kalau kelas B beda dosennya. Lebih kayak lebih profesional kan kalau soal itu. Terus anak-anaknya juga lebih ambisi kan. Nah, karena dosen Ziza tadi kayak Ziza udah pernah coba nanya, karena Ziza belum paham tapi responnya tetap sama. Coba Ziza nanya ke dosennya kelas B. Ziza boleh mencoba untuk nanya ke dosen itu. Atau enggak kalau Ziza nggak berani nanya langsung ke dosennya, tanya sama kawan-kawannya yang yang udah paham. Pasti ada lah yang udah paham kan, nggak mungkin nggak ada kan. Ziza coba nanya situ. Apalagi Ziza tadi tahunya kalau anak kelas B itu ambisi kan. Berbeda lagi kalau orangnya ambisi kan. Saya boleh tanya-tanya ke situ. Iya, kalau kelas B itu emang benar-benar kayak ditempa banget gitu nah. Mereka udah pernah ngalamin sempro, mini sempro dan ngerasain. Kami belum. Kami ini ibaratnya kayak masih dimanja-manja. Kalau mereka emang benar-benar digembleng banget. Udah manja-manja. Mereka udah bagus mentalnya udah ketempa. Dibandingnya. Iya, dibanding kami ini masih dasarnya aja belum tahu. Cuma sekedar tahu ini gitu. Berarti Ziza harus lebih nanya ke temannya yang lebih ngerti. Harus banyak-banyak bertanya lah. Insya Allah temannya juga nanti mau menjelaskan. Nah juga kan ini kalau nanti waktu skripsi itu takutnya kan banyak kan itu katanya nanti kalau skripsi itu pasti kita tuh individual, nggak mikirin kawan. Nah sedangkan kita kan mau tanya gitu kan, sharing ke kawan tentang skripsi kita, kayak mana takutnya kawan kita ini nggak mempedulikan atau malah pelit gimana? Takut kawannya juga pelit. Takut karena Ziza pengen nanya tapi takutnya temannya nanti kayak nggak ngerespon gitu. Apalagi mereka kan semester akhir itu pasti mikirin skripsi sendiri-sendiri kan. Nah jadi tuh takut gimana ya nanti gimana gitu. Nah kalau soal itu tuh Ziza, kalau soal ketakutan takut gak direspon temannya, sebenarnya itu belum tentu terjadi kan belum dicoba kan. Belum tentu, mungkin kita juga gak tahu kan ke depannya tuh kayak gimana kan. Skripsi, namanya tugas akhir, pasti tantangannya tuh ada kan, tinggal bagaimana cara kita menghadapi tantangan tersebut kan. Nah kalau misalnya Ziza dapat teman yang kayak gitu, kayak pas Ziza nanya dia nggak mau jawab, tanya lagi ke teman yang lain, pasti ada yang mau jawab. Nggak mungkin semuanya kayak gitu kan. Nah tadi tuh juga saya bilang, Ziza nanya-nanya lah ke kantin yang udah selesai skripsi, lebih banyak tanya-tanya ke mereka. Karena kan Ziza bilang kalau sama teman angkatan takutnya kalau nanti kan skripsi kan individual, nanti sibuk sama urusan masing-masing, nggak sempat nanya gitu. Temannya juga takutnya nggak sempat jawab. Nah Ziza banyak-banyak tanyalah sama kantin yang udah selesai skripsinya. Jadi Ziza tahu tuh cara kerjanya kayak gimana, minta arahan juga gitu. Bisa ya? Saya dicoba. Ada lagi? Mungkin udah cukup. Oke. Nah, tadi kan udah kita
kita udah bahas ceritanya, ketakutan Zizanya di mana, terus cara ngadepinnya nanti di mana. Semoga juga nanti skripsinya bisa dipermudah sama Allah ya. Banyak-banyak berdoa juga, usaha Ya. ya. Nah, karena Ziza bilang sudah cukup, dan semoga apa yang kita bahas, yang kita share tadi itu bisa menjadi langkah awal Ziza untuk mencoba bagaimana caranya supaya nanti nggak keteteran kalau udah skripsi ya. Ya. Baik, karena Mbak Ziza sudah bilang cukup dan Mbak Ziza juga udah lega karena udah bercerita. Saya juga kasih apresiasi Mbak Ziza udah mau bercerita, udah menyempatkan waktunya, udah mau sharing-sharing permasalahannya. Karena tadi Mbak Ziza udah banyak bercerita dan saya sudah bertanya bagaimana perasaan Mbak Ziza juga sudah bilang cukup lega karena sudah bercerita kan. Jadi sisi konseling kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas tadi itu bisa menjadi bahan Mbak Zizanya ke depannya nanti ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. I just had to let you know you're